Bab 3051, sebuah tamparan melayang. Ji Yun memandang para wanita ini, mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi Dev. Masing-masing dari mereka berani dan tidak takut, dan sangat iri hingga dia hampir menangis karena iri. Andai saja ada wanita yang mau mengabdikan dirinya padanya. Iblis api mengangkat pedangnya yang menyala-nyala tinggi-tinggi, dan terkejut melihat Yu Jiameng, yang hanyalah seorang biksu di alam transformasi, melompat ke arah Dev tanpa takut mati dan memblokir pedang Dev. Wah, apakah kamu menyelamatkan galaksi di kehidupan terakhirmu? Begitu banyak wanita yang rela mati demi kamu. Semakin sering ini terjadi, kematianku akan semakin menyakitkan bagimu. Iri hati dan kebencian membuat iblis api menjadi semakin gila. Tepat ketika pedang panjang itu hendak jatuh, Gao Qilan berteriak keras, dan kristal es di tangannya tiba-tiba menyentuh tanah. Kristal es langsung tertanam di daratan es dan salju. Segera, seberkas es menuju ke arah iblis api dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Iblis api tidak punya waktu untuk bereaksi, dan es mulai mengembun dari telapak kakinya, membekukannya menjadi patung es. Setelah melepaskan energinya, kristal es itu langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Meskipun kristal es telah hancur, api jahat telah terkendali, dan Gao Qilan menghela nafas lega. Akhirnya baik-baik saja. Yu Jiameng juga menghela nafas, lalu melihat ke arah Dev, yang masih menyerap energi dari pecahan jiwa es. Tetapi ketika semua orang menghela nafas lega, mereka tiba-tiba teringat akan suara retakan yang halus. Kakak-kakak. Rasanya seperti ada sesuatu yang pecah, dan tak lama kemudian suaranya menjadi semakin keras. Gao Qilan tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa embun beku di Huosa yang beku mulai retak dengan cepat. Hahaha, kamu masih ingin menjebakku. Saat iblis api itu tertawa, semua embun beku di tubuhnya langsung hancur dan terbang keluar. Melihat pemandangan ini, Gao Qilan dan Huo Feng semuanya memiliki wajah pucat. Gao Qilan bahkan menghancurkan kristal es tetapi masih tidak bisa mengendalikan api jahat, maka tidak ada harapan bagi mereka. Yu Jiameng, yang menghela nafas lega, menjadi gugup lagi, memeluk Dev erat-erat dan melindungi Dev di bawahnya. Iblis api itu mencibir dan menebas dengan satu pedang. Gao Qilan dan Huo Feng menyaksikan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, hati mereka berdebar kencang. Terbentak. Tiba-tiba, sebuah tangan besar mencengkeram erat pergelangan tangan Huosa, mencegahnya terjatuh sedikitpun. Ekspresi Huosa berubah, dan dia menatap orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya dengan kaget. Liu Ruyan tampak terkejut. Huo Feng tampak terkejut saat melihat orang itu datang. Orang yang datang tidak lain adalah Yi He. Untungnya dia tiba tepat waktu, jika tidak, Dev akan menderita. Di antara orang-orang ini, hanya Liu Ruyan yang pernah bertemu Yi He dan mengetahui tentang hubungan Yi He dengan Dev. Dan Huo Feng juga mengenal Yi He. Lagi pula, sebagai binatang dewa, dia masih mengenal 3 kaisar dan 4 raja dari suku binatang. Namun, Yi He tidak mengenal Huo Feng. Ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, hanya ketika dia bertemu Dev barulah dia berubah sepenuhnya menjadi bentuk manusia. Wajar jika Yi He tidak mengenalnya. Siapa kamu? Biarkan aku segera pergi. Aku anggota dari Demon Ceiling Alliance. Iblis api melihat Yi He dan kemudian mengancam. Bagaimanapun juga, kemunculan Yi He kini menimbulkan ketidakpastian bagi Huosa, sehingga ia akan mengumumkan namanya sebagai Demon Ceiling Alliance. Dengan cara ini, banyak biksu yang akan berhadapan dengan Demon Ceiling Alliance. Saya tidak peduli aliansi macam apa yang Anda miliki. Jika Anda berani menyentuh Tuan Dev, maka Anda lelah hidup. Setelah Yi He selesai berbicara, dia menamparnya. Tubuh iblis api itu seperti layang-layang yang talinya putus, dan langsung diterbangkan ratusan meter jauhnya. Anda harus tahu bahwa iblis api berada di alam fusion tingkat 9. Tingkat ini tidak terlalu rendah di dunia surga dan manusia. Tapi sekarang, Huosa, biksu tingkat 9 di alam fusion, ditampar oleh Yi He dan terbang beberapa ratus meter jauhnya. Huosa tercengang, dan semua orang kecuali Liu Ruyan dan Huo Feng juga tercengang. Karena kekuatan Yi He, mereka terkejut. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Gao Qilan bertanya pada Yi He. Bab 3052, apakah kamu tidak mengenal saya? Bagaimanapun, ini adalah Far North, sekarang orang sekuat itu muncul di Far North. Gao Qilan, sebagai anggota keluarga Gao, harus lebih berhati-hati. Ini Tuan Yi He, teman Dev. Liu Ruyan takut salah paham, jadi dia segera memperkenalkannya. Namun, dia tidak mengungkapkan identitas Yi He. Lagi pula, semakin sedikit orang yang mengetahui identitas Yi He, semakin baik. Ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah teman Dev, Gao Qilan dan Ji Yun merasa lega. Aku tidak menyangka Kaisar Iblis Yi He, salah satu dari 3 kaisar, akan menjadi teman majikanku. Sungguh luar biasa. Huo Feng melangkah maju dan berkata pada Yi He sembarangan. Melihat Huo Feng mengenalinya, Yi He terkejut. Dia memandang Huo Feng dan berkata, "Nak, apakah kita saling kenal? Bagaimana kamu tahu identitasku?" Yi He sangat terkejut.
Dia tidak bisa merasakan aura binatang buas di tubuhnya sekarang. Dia tidak tahu bagaimana burung Phoenix api tahu bahwa dia adalah Kaisar Iblis. Tentu saja kami sudah saling kenal, dan kami sudah saling kenal cukup lama. Huo Feng tersenyum tipis dan berkata. Saat ini, Yihe benar-benar bingung. Dia terus melihat ke arah Huo Feng, dan akhirnya menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengenali identitas Huo Feng. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, gadis ini, maafkan penglihatanku yang buruk, aku benar-benar tidak mengenalinya. Tentu saja kamu tidak akan mengenaliku seperti ini, tapi jika aku mengubah wujudku, kamu akan mengenaliku. Setelah burung Phoenix api selesai berbicara, ia berubah menjadi burung Phoenix, dengan api menyala di sayapnya. Saat Yihe melihat ini, dia terkejut dan berkata, Fire Phoenix, ternyata Fire Phoenix. Pada saat ini, burung Phoenix api berubah menjadi manusia lagi dan berkata sambil tersenyum, sekarang kita saling kenal, kan? Saya tahu, saya tahu. Yihe mengangguk berulang kali, Nona Huo Feng, mengapa Anda seperti ini sekarang? Kekuatan ini bahkan dapat dikalahkan oleh seorang biksu muda di alam fusion. Yihe sangat bingung mengapa kekuatan burung Phoenix api, sebagai binatang dewa, menjadi begitu rendah. Hei, ceritanya panjang. Akan kuceritakan secara detail kalau aku punya waktu. Bagaimana kamu tahu tuanku? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatan Dev, dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia para dewa dan manusia. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang seperti Kaisar Iblis Yihe? Kaisar Iblis Yihe tidak menjawab, karena identitas penguasa istana Tianlong Dev adalah rahasia, dan dia tidak bisa memberitahu siapapun tanpa izin Dev. Nona Huo Feng, mengapa Anda memanggil majikan dengan nama Tuan Dev? Mungkinkah Anda telah mengganti majikan lagi? Yihe bertanya kembali ke Huo Feng. Huo Feng hendak menjawab ketika dia mendengar Liu Ruyan berteriak, orang itu akan melarikan diri. Liu Ruyan melihat Huosa berjuang untuk berdiri di tanah, berbalik dan lari. Setelah ditampar oleh Yihe, dia tahu jarak antara dia dan Yihe, jadi sebaiknya dia lari menyelamatkan nyawanya sebelum Yihe menyadarinya. Dia tahu bahwa dia ada di tangan Yihe dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan melawan. Ketika Yihe melihat iblis api hendak melarikan diri, dia segera mendengus dingin dan melompat untuk menghentikan iblis api. Dia melangkah maju dan meraih kera baju Huosa, dan menamparkan wajahnya. Sialan, kamu menindas Tuan Dev dan kamu masih ingin melarikan diri. Dengan tamparan ini, semua gigi Huosa tanggal, tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Yihe sengaja tidak membunuhnya dan membiarkannya tetap hidup agar Dev bisa dihukum. Melihat iblis api sedang dikendalikan oleh Yihe, Huo Feng pun berjalan mendekat dan menamparkan iblis api beberapa kali. Iblis api sedang merajalela sekarang, jadi dia harus diperbaiki sekarang. Liu Ruyan, Gao Qilan, dan Yu Jiameng juga berjalan mendekat, meninju dan menendang iblis api, membuat iblis api meratap kesakitan. Melihat betapa kasarnya gadis-gadis itu, Ji Yun tiba-tiba tidak iri pada Dev. Jika Dev menyinggung gadis-gadis ini, bukankah dia akan dihukum mati? Bab 3053, aku akan membalas dendam. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar guntur teredam di langit cerah, disusul badai petir yang turun dari langit. Dengan kesengsaraan guntur yang melanda Dev, Rana Dev akhirnya naik ke alam penggabungan tingkat kelima. Perlahan membuka matanya, mata Dev menjadi sedikit lebih tajam. Aura di tubuhnya juga berubah, bahkan setiap peningkatan kecil di alam adalah transformasi bagi Dev. Dev. Melihat Dev sudah bangun, Gao Qilan dan gadis-gadis lainnya berkumpul dengan gembira. Yihe memandang Dev dan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Dev, Anda sudah bangun. Dev memandang Yihe, terlihat sedikit terkejut dan berkata, Yihe, kenapa kamu ada di sini? Racun di tubuhmu. Dev menemukan bahwa aura di tubuh Yihe tidak ditekan dan telah pulih sepenuhnya. Saya sudah baik-baik saja, Putri Jialing membantu saya menyembuhkan. Yihe berkata cepat. Aku tidak memberinya pil jiwa es, tapi dia membantumu menyembuhkan. Dev sangat terkejut. Putri Kabupaten Jialing berkata bahwa dia percaya pada karaktermu. Setelah kamu pergi, dia membantuku melakukan detoksifikasi. Jawab Yihe. Ketika Dev mendengar ini, dia merasa sedikit malu. Jika dia baru saja menelan pil jiwa es, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada orang lain ketika dia kembali? Sepertinya mulai sekarang, meski aku mati, aku harus menepati janji yang kubuat, kalau tidak aku akan merasa bersalah. Tuan Dev, bagaimana kita harus menghadapi iblis api itu? Ji Yun kemudian mengikuti Dev dan bertanya. Dev menoleh dan menemukan iblis api tergeletak di tanah, hidung dan wajahnya memar dan bengkak setelah dipukul. Meski tidak fatal, itu terlalu menyakitkan. Siapa yang memukul ini? Dev sangat terkejut, bagaimana Huosa bisa dipukuli seperti ini? Dia tahu itu pasti bukan Yihe, karena Yihe tidak membosankan. Kita bertengkar, orang ini gila sekali, ayo buat dia menderita sekarang. Huo Feng dan gadis-gadis lainnya berkata serempak. Saat ini, Dev menemukan luka di tubuh Gao Qilan, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, Nona Gao, apakah luka di tubuhmu disebabkan oleh roh jahat api?
Cederaku baik-baik saja, selama kamu selamat. Gao Qilan berkata sambil tersenyum tipis. Tuan, kakak Qilan masih terluka di punggungnya. Itu semua disebabkan oleh pria itu. Huo Feng berkata dengan keras. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik Gao Qilan, lalu melihat ke punggungnya dan menemukan bekas telapak tangan di punggungnya, dan area sekitar bekas telapak tangan itu menjadi hitam. Itu jelas bekas luka bakar. Melihat ini, mata Dev merinding. Lalu dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh luka Gao Qilan, matanya dipenuhi kesusahan. Saat aliran kekuatan spiritual mengalir melalui luka Gao Qilan, luka di punggung Gao Qilan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, luka Gao Qilan sembuh, dan kulit putihnya kembali bersinar. Tunggu di sini, aku akan membalaskan dendammu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap Huosa dengan dingin dan berjalan mendekat. Ketika Huosa melihat Dev datang, dia berdiri dengan susah payah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Penampilan arogannya tadi sudah lama hilang. Dengan Yihe di sini, Huosa tahu dia pasti akan mati. Namun, mengetahui bahwa dia akan mati, Huosa masih mengancam Dev, saya adalah anggota aliansi penyegel iblis. Jika Anda membunuh saya, konsekuensinya akan serius. Dev memasang ekspresi dingin di wajahnya. Plak. Dev melangkah maju tanpa peringatan dan menamparkan wajah Huosa. Apakah ini serius? Plak. Lalu ada tamparan lagi. Huosa ditampar satu demi satu oleh Dev, dan dia sudah sangat marah. Tapi dia tidak berani melawan. Dengan Yihe memperhatikan dengan penuh semangat, dia tidak punya kesempatan untuk melawan. Dev, bukankah kamu memanfaatkan bantuan itu? Jika itu kamu, aku akan membuatmu berlutut dan memanggil kakek. Huosa mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Bab 3054, satu telapak tangan dan satu pedang. Apakah kamu tidak yakin? Dev bertanya dengan dingin. Saya tidak yakin. Mata Huosa melebar, bagaimana dia bisa diyakinkan? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Sekarang kita bertarung sendirian. Jika kamu mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu tidak bisa menang, itu terserah kamu. Dev memandang Huosa dengan mata dingin. Huosa tercengang, serius. Dia tidak percaya bahwa Dev berani bertarung sendirian dengannya, dan dia berani melepaskannya. Tentu saja, asalkan kamu bisa mengalahkanku. Dev mengangguk dan berkata. Hahaha, kamu gila sekali. Beraninya kamu, orang alam integrasi tingkat 4, mengucapkan kata-kata sebesar itu. Apakah kamu pikir kamu masih dirasuki oleh benda lama itu? Iblis api itu tertawa, dan nafasnya tiba-tiba keluar. Luka di tubuhnya semuanya luka dangkal, jadi tidak mengancam nyawa. Dan alasan mengapa Dev begitu mengagumkan di tanah harta karun adalah karena perpaduan nenek moyang dari klan pemurnian tubuh kuno. Sekarang setelah dia keluar dari tempat harta karun, dia tidak percaya Dev bisa mengalahkannya. Dev mencibir, dan sumber api tiba-tiba berkembang di tubuhnya. Lalu dia tiba-tiba terbang dengan sebuah tendangan. Boom! Tendangan ini mengenai Huosa dengan tendangan yang kuat, dan langsung menendangnya sejauh ratusan meter. Kemanapun ia melewatinya, ia meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Dasar bocah, diam-diam ke arahku dan cari kematian. Iblis api itu naik dari tanah, wajahnya penuh amarah. Dia sangat marah, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya berkedip sinis. Mengangkat pedang panjang di tangannya, cahaya pedang bulan tiba-tiba muncul, cahaya pedang besar berbentuk bulan ini menebas ke arah Dev. Cahaya pedang dipenuhi dengan nyala api, dan suhu di sekitarnya terus meningkat. Menghadapi cahaya pedang menyala yang datang, Dev meraih telapak tangannya dan segera memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Dia berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga membelah 3 sinar cahaya pedang dan bergegas menuju cahaya pedang berbentuk bulan. Keempat sinar pedang bertabrakan, dan suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Kekosongan meledak. Di dalam asap dan debu, iblis api tiba-tiba terbang keluar, dan pedang panjang itu sekali lagi mengeluarkan lebih dari 10 sinar pedang berbentuk bulan. Bum bum bum. Sinar pedang ini sangat cepat dan mendarat hampir seketika di tempat Dev melangkah. Tanah runtuh, retakan dalam sepanjang beberapa mil muncul, dan asap serta debu membubung ke langit, menutupi tempat itu. Menggunakan sumber api di luar sepertinya tidak sekuat di dalam tanah harta karun. Dev sedikit mengernyit, dia tidak puas dengan kekuatan pedang ini. Di tempat harta karun itu terdapat fusi berkah dari nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno, jadi menggunakan asal-muasal api tentu saja sangat ampuh. Setelah melihat kekuatan yang kuat, Dev merasakan celah di hatinya. Tubuh Dev tenggelam dalam asap dan debu Gao Qilan dan yang lainnya di luar melihat pemandangan ini dan semua mengkhawatirkan Dev. Bagaimanapun, iblis api adalah biksu tingkat 9 di alam penggabungan, bahkan jika dia terluka, kekuatannya masih ada. Bahkan jika Dev menerobos ke alam fusion tingkat kelima, masih ada kesenjangan besar antara dia dan alam fusion tingkat ke-9. Namun, Ji Yun dan Yihe tidak khawatir sama sekali.
mereka tahu bahwa Dev dapat sepenuhnya memblokir pedang ini. Apakah kamu mati? Melihat tidak ada gerakan, iblis api menyarungkan pedangnya dan mundur dengan hati-hati. Dia tidak bermaksud memasuki asap karena itu akan memberi kesempatan bagi Dev untuk menyerangnya secara diam-diam. Dia tahu bahwa Dev paling menyukai serangan diam-diam, jadi dia harus berhati-hati, karena nyawanya dipertaruhkan. Satu telapak tangan dan satu pedang. Pada saat ini, suara Dev tiba-tiba terdengar di langit. Huosa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan terkejut karena Dev tiba-tiba melarikan diri dari jangkauan serangannya dan malah menabrak kepalanya. Apa yang kamu bicarakan? Pupil Huosa menyusut. Aura yang dipancarkan oleh Dev saat ini sebenarnya bahkan lebih tinggi daripada seseorang di alam fusion tingkat 9. Apa yang terjadi? Kamu menyakiti Nona Gao dengan satu telapak tangan dan satu pedang, maka aku akan membalasmu 10 kali lipat. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengucapkan kata demi kata. Bab 3055, melarikan diri. Haha, kamu sombong dan konyol. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan jika aku berdiri di sini dan dipukuli olehmu, kamu tidak bisa menyakitiku. Iblis api itu berteriak dengan dingin dan sepertinya tidak peduli. Tapi saat dia melawan, dia diam-diam mundur dan menjauhkan diri dari Dev. Keadaan Dev sangat aneh, dia jelas berada di alam fusion tingkat ke-5, tetapi aura yang dia pancarkan sama kuatnya dengan alam fusion tingkat ke-9. Perubahan mendadak ini membuat Huosa sedikit bingung dengan Dev, jadi dia menjadi lebih berhati-hati. Kamu tidak sombong seperti yang terlihat, dan kamu masih tenang, tetapi tidak ada gunanya seberapa jauh kamu berlari, kamu telah melukai Nona Gao, jadi kamu mati. Ekspresi Dev dingin, dan matanya penuh niat membunuh. Kejahatan api akan menyebabkan kematian. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dunia langsung menjadi gelap. Telapak tangan guntur. Dev berteriak keras, dan awan hitam langsung muncul di langit, lalu berubah menjadi bentuk tangan besar. Di telapak tanganku, kilat dan guntur mengeluarkan suara. Iblis api menatap jejak telapak tangan di langit, segera mengerutkan kening, dan lari. Sangat disayangkan bahwa telapak tangan guntur tiba-tiba jatuh dan langsung mengenai iblis api. Gemuruh. Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar muncul di tanah, dan tubuh Huosa tercetak di dalamnya. Bang bang bang. Telapak tangan guntur terus berjatuhan dari langit, menghantam iblis api dengan keras. Pada akhirnya, tubuh Huosa secara paksa terlempar lebih dari 10 meter ke bawah tanah oleh Thunder Palm. Huosa merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan darah muncrat dari mulutnya. Matanya penuh kepanikan, dia tidak menyangka bahwa telapak guntur Dev akan begitu kuat. Setelah berusaha keras, iblis api itu perlahan keluar dari lubang. Tapi begitu dia kembali ke tanah, dia melihat Dev memegang pedang pembunuh naga dan menatapnya. Pedang pembunuh naga tiba-tiba terangkat. Lalu, Dev menutup matanya. Nafas seluas laut meledak dengan dahsyat. Berdengung. Kekuatan spiritual dalam jumlah besar dicurahkan dan dituangkan ke dalam pedang di sepanjang lengan, menyebabkan pedang pembunuh naga tiba-tiba bergetar hebat. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, mengingat serangan pedang mengejutkan yang dilakukan nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno dengan tubuhnya sendiri. Dev juga ingin mencobanya dan melihat bagaimana dia melakukan gerakan ini. Segera, hantu tiba-tiba muncul di kehampaan, berdiri di belakang Dev. Mereka memegang pedang panjang dan pakaian menjuntai, persis seperti Dev. Ketujuh klon tersebut meletus dengan aura yang sama dengan Dev. Potong. Dev berteriak dengan marah, dan pedang pembunuh naga langsung diarahkan ke iblis api. Semua pedang di tangan klon digesek, dan semuanya diarahkan ke arah iblis api. Beberapa aura ditujukan pada satu orang, aura itu seperti gunung yang menekan puncak gunung, dan tsunami mendekat, menyebar ke iblis api dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Mata Huosa hampir pecah, dan dia hanya merasakan kulit kepalanya kesemutan, perasaan krisis yang kuat muncul, dan dia bahkan tidak berani memikirkan perlawanan. Lari, aku tidak bisa menangkap pedang ini. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan mati. Di bawah tatapan kaget semua orang, Huosa melepaskan harga diri dan harga dirinya, berbalik dan berlari kembali. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengambil pedang ini. 10 telapak tangan hanya membuatnya hampir mati. Bagaimana dia bisa mengambil pedang yang menakutkan ini? Tapi saat iblis api itu berlari ratusan meter jauhnya, Dev tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Pedang pembunuh naga meledak dengan 3 lampu pedang. Terjadi ledakan. Pedang panjang di tangan klon ini sudah siap untuk digunakan, dan mereka tiba-tiba terbang, seperti guntur yang datang dari dunia, dan langsung menuju ke arah api. Adegan ini sangat besar. 10 sinar pedang menembus kehampaan seperti meteor, langsung menuju ke arah iblis api. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, iblis api itu meraung dengan enggan dan menggunakan api untuk membentuk perisai di sekeliling tubuhnya. Bab 3056, tidak perlu lagi melarikan diri.
Wush! 10 sinar cahaya pedang melesat menuju iblis api, dan perisai pelindung yang dia atur hancur semudah kaca. Gelombang energi pedang tanpa ampun melewati tubuhnya. 1, 3, 10. Bekas luka di tubuh Huosa terus bertambah. Pada akhirnya, tubuh iblis api dipotong menjadi beberapa bagian, dan bahkan jiwa pun dipotong menjadi beberapa bagian. Kejutan tertulis di wajah semua orang. Sesaat hening, hanya terdengar suara pecahan api yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, 10 pedang. Dev menepati janjinya dengan tindakan praktis. Dia berkata bahwa dia akan membayar kembali 10 kali lipat. Kekuatan Dev mengejutkan semua orang. Terutama pemahamannya tentang teknik telapak guntur dan pedang 9 bayangan. Dia benar-benar belajar banyak dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Tuan Dev, ayo pergi. Yihe melangkah maju dan berkata pada Dev. Saya belum bisa kembali, karena iblis 5 elemen ini dicegat dan dibunuh secara terpisah. Saya khawatir para kultivator biasa lainnya juga dalam bahaya. Kata Dev dengan sedikit cemberut. Mereka hanyalah kultivator biasa. Tidak peduli apa yang mereka lakukan. Di dunia manusia ini, ada pembunuhan setiap hari. Tuan Dev tidak bisa mengendalikan mereka jika dia merawat mereka. Yihe membujuk Dev. Jika orang lain membunuh seseorang, aku tidak peduli, tapi aku harus menjaga 5 elemen iblis ini. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di tanah harta karun, Dev masih ingat 5 elemen jahat yang mengejar mereka. Ketika Yihe melihat ini, dia berhenti mencoba membujuknya. Apapun yang ingin dilakukan Dev, lakukan saja. Dia mengikuti di belakang, dan selama Dev dalam bahaya, dia akan mengambil tindakan. Kalau begitu ayo cepat pergi. Dev melihat Yihe tidak berbicara, jadi dia segera pergi ke arah lain dari utara jauh. Kesadaran Dev terus meluas ke sekitarnya, bahkan beberapa mil jauhnya. Saat ini, Dev seperti radar yang bergerak, dia dapat dengan jelas melihat pergerakannya meskipun jaraknya beberapa mil. Segera, Dev tiba-tiba berhenti, sedikit mengernyit, dan kemudian tiba-tiba bergegas ke arah barat daya. Ketika Yihe dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti. Saat Dev dan yang lainnya terus mendekat, suara perkelahian dan ratapan mencapai telinga mereka. Ada lebih dari selusin pembudidaya biasa, tetapi sekarang hanya sedikit dari mereka yang dibantai oleh roh jahat kayu. Jika bukan karena keinginan Musa untuk menangkap tikus, semua pembudidaya biasa ini pasti sudah lama mati. Lari cepat, jika tidak lari, kamu akan mati. Musa berkata kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Namun, para kultivator biasa ini penuh luka dan kehabisan napas karena kelelahan. Mereka tidak punya tenaga untuk berlari sama sekali. Kamu bisa membunuh atau mencincangku, tapi aku tetap tidak bisa melarikan diri. Yuan Bao terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia tidak ingin melarikan diri. Jangan berlari lagi, jangan berlari lagi. Beberapa kultivator biasa lainnya juga tergeletak di tanah, dan tidak ada yang melarikan diri. Melihat beberapa kultivator biasa berhenti melarikan diri, mata Musa bersinar dingin. Dengan lambaian tangannya, sebatang pohon anggur muncul dari udara tipis dan melilit Yuan Bao. Yuan Bao terperangkap di udara oleh tanaman merambat dan terus gemetar keras. Tanaman merambat menjadi semakin terjerat, membuat Yuan Bao sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak. Lari atau tidak, jika kamu tidak lari, aku akan mencekikmu hidup-hidup. Musa berkata pada Yuan Bao. Yuan Bao mengertakkan giginya, jelas membawanya sampai akhir. Bahkan jika dia berlari, dia akan tetap mati karena kelelahan. Lebih baik kelelahan sampai mati. Melihat sikap Yuan Bao, Musa sangat marah. Kekuatan lilitan tanaman merambat meningkat lagi, dan seteguk darah tiba-tiba muncrat dari mulut Yuan Bao. Tulang rusuknya mulai patah karena belitan tanaman merambat. Rasa sakit yang parah membuat Yuan Bao berkeringat deras, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu dia sudah mati, jadi Yuan Bao tidak ingin dia mati terlalu pengecut. Bab 3057, 1000 Tangan Buddha. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultivator biasa dapat memiliki tulang punggung seperti itu. Saya ingin melihat berapa lama Anda dapat bertahan. Musa mencibir di wajahnya, dia sangat gembira saat melihat para kultivator biasa ini disiksa olehnya. Mata Yuan Bao mulai kabur saat ini, dan dia akan segera mati. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh melintas, diikuti oleh kilatan cahaya putih, dan semua tanaman merambat itu langsung terpotong. Yuan Bao terjatuh ke tanah, terengah-engah. Kamu tidak apa-apa. Dev melangkah maju dan menarik Yuan Bao ke atas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Dev, Yuan Bao sangat bersemangat. Dia tahu bahwa ketika Dev tiba, dia tidak akan mati. Saudara Dev, saya tidak menyangka itu adalah Anda. Terima kasih banyak. Yuan Bao berkata dengan penuh semangat. Ketika Musa melihat Dev, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Sedikit mengernyit dan berkata, apakah itu anakmu? Di mana Fiersa? Bukankah dia seharusnya mencegat dan membunuhmu? Iblis api sudah mati, aku di sini untuk membunuhmu. Dev berkata dengan tenang.
Mustahil, bagaimana iblis api bisa mati? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa membunuh iblis api? Musa hanya percaya bahwa Dev bisa membunuh Huosa. Kamu tidak percaya? Yi He, yang juga bergegas saat ini, berbicara, dan seluruh aura di tubuhnya meledak. Pada saat ini, wajah Musa tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Nafas yang dihembuskan Yi He sudah cukup untuk membuatnya langsung jatuh ke tanah. Dengan kekuatan seperti ini, akan mudah untuk membunuh mereka. Sekarang dia percaya bahwa iblis api itu sudah mati. Tapi dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev memiliki guru yang begitu kuat di sisinya. Dev melirik ke arah Yi He. Dia tahu bahwa alasan Yi He melakukan ini adalah untuk memberikan tekanan pada Musa. Saat dia mengikuti Musa dalam pertarungan, Musa akan berada di bawah tekanan. Yi He sangat mengkhawatirkan keselamatan Dev, tapi Dev tidak membutuhkannya sama sekali. Yang dia butuhkan adalah Musa mengeluarkan kekuatan penuhnya, sehingga potensi Dev bisa keluar. Kekuatan Dev tumbuh dengan setiap duel antar master. Yi He, jangan menakuti dia. Jika aku membunuhnya, aku tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dev berkata pada Yi He. Melihat ini, Yi He menarik napas dan menyingkir. Pada saat ini, Musa tidak lagi merasakan kegembiraan saat dia membantai para kultivator biasa, dan wajahnya sangat jelek hingga dia hampir menangis. Dev, tahukah kamu organisasi seperti apa aliansi penyegel iblis kita? Pemimpin kita telah mengirimkan pesan melalui slip giok, meminta kita untuk kembali dan melanjutkan hidup kita. Jika kamu membunuhku sekarang, aliansi penyegel iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Tidak ada orang yang menjadi sasaran aliansi penyegel iblis kita yang bisa melarikan diri. Musa tidak ingin mati, jadi dia pindah dari Demon Ceiling Alliance untuk menakut-nakuti Dev. Mendengarkan kata-kata Musa, Dev mencibir, Apisa mengatakan hal yang sama tadi. Dia juga mati. Jika kamu mengambil tindakan sekarang, jika kamu dapat menghindari salah satu gerakanku, aku akan mengampuni nyawamu. Wajah Dev sangat percaya diri saat ini. Sejauh menyangkut Wutsa, kekuatannya lebih rendah daripada Firesa, jadi Dev sangat yakin. Tapi ketika Musa mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata, "Sike tidak bisa dibunuh. Apakah kamu meremehkanku? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membunuhku dengan satu gerakan." Musa meraung, dan ratusan tanaman merambat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tanaman merambat ini secepat kilat, seperti tentakel, menuju ke arah Dev dari segala arah. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menghindari tangan 1000 Buddha saya. Musa mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa dingin. Di matanya, Dev rentan, dan satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Yi He. Dia harus selalu waspada terhadap serangan Yi He. Meskipun Musa tahu bahwa dia adalah yang terlemah di antara 5 elemen iblis surgawi, dia masih lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, seorang kultivator alam fusi. Meskipun Musa tahu bahwa dia adalah yang terlemah di antara 5 elemen iblis surgawi, dia masih lebih dari cukup untuk menghadapi Dev, seorang kultivator alam fusi kelas 5. Bab 3058, Bunuh dengan satu gerakan. Ratusan tentakel tanaman merambat semuanya menuju ke arah Dev, seperti sangkar dari segala arah, mencoba menjebak Dev. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan matanya berbinar. Swoosh! Saat tanaman merambat hendak menjebak Dev, sosok Dev tiba-tiba menghilang di depan mata Musa. Musa langsung terkejut, dan ratusan tanaman merambat tiba-tiba kehilangan sasarannya dan terjerat satu sama lain. Di mana orang-orang? Musa merasa ngeri, dia tidak mengerti bahwa Dev jelas-jelas ada di depannya, tapi sekarang dia tidak terlihat. Namun tak lama kemudian, Musa merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia ingin berbalik dan memeriksa, tetapi ratusan tanaman merambat saling terjerat, langsung menahan tubuh Musa. Ini benar-benar buang-buang uang, Musa terjebak oleh tanaman merambatnya sendiri. Puff! Tepat ketika Musa hendak melepaskan ikatan tanaman merambat, tiba-tiba rasa sakit datang dari kejauhan. Saya melihat cahaya kemasan menyilaukan menusuk dari punggung ke dada pada saat ini, ratusan tanaman merambat menghilang dalam sekejap. Musa memasang ekspresi mengerikan di wajahnya, menatap pedang panjang yang keluar dari dadanya. Matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana Dev, seorang kultivator fusion realm tingkat kelima, berhasil membunuhnya hanya dengan satu gerakan. Musa perlahan menoleh dan melihat Dev menatapnya sambil mencibir. Di bawah tatapannya, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga, dengan darah menetes darinya. Dev hanya menatap Musa dengan dingin, lalu berbalik dan pergi. Musa tidak percaya dan perlahan jatuh. Dia tidak percaya bahwa dia mati seperti ini, dibunuh oleh Biksu Fusion Realm tingkat kelima dengan satu gerakan. Dia tidak tahu bagaimana Dev melakukannya, dan dia tidak bisa memahaminya. Sampai kematiannya, mata Musa terbuka lebar, dan dia menolak untuk beristirahat dengan tenang. Beberapa kultivator biasa yang tersisa di samping semuanya terkejut saat melihat Dev membunuh Musa dengan pedang yang begitu bersih. Terutama Yuan Bao, dia tidak menyangka kekuatan Dev akan meningkat pesat dalam sekejap mata, dia tidak mengerti kenapa.
Kita harus tahu betapa sulitnya bagi para kultivator biasa ini untuk meningkat ke alam kecil. Beberapa orang mungkin tidak dapat meningkat ke alam kecil dalam 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Anda harus tahu bahwa yang paling tidak dimiliki oleh para pembudidaya biasa adalah sumber daya, jadi mereka sebenarnya diintimidasi di dunia para dewa dan manusia. Saudara Dev, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu. Jika ada kesempatan, aku akan membalasmu dengan nyawaku. Yuan Bao dan beberapa kultivator biasa maju ke depan dan berterima kasih kepada Dev. Jika Dev tidak tiba tepat waktu, mereka semua akan menjadi mayat. Semuanya dipersilakan, kamu harus segera pergi. Jika kamu bertemu orang lain dari 5 elemen jahat surgawi, kamu akan berada dalam bahaya. Dev meminta Yuan Bao dan beberapa kultivator biasa lainnya untuk pergi. Tuan Dev, apakah kita masih mencari 2 iblis 5 elemen lainnya? Jiun melangkah maju dan bertanya pada Dev. Tidak perlu mencarinya, menurutku 2 lainnya bisa menangani 2 sisanya. Dev menggelengkan kepalanya. Jika Lao Sun dan mereka bertiga berurusan dengan salah satu dari 5 elemen jahat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dan ada Ning Kai Chen, dia tidak takut pada 5 elemen kejahatan manapun, jadi bahayanya tidak besar. Selanjutnya, Dev mengikuti yang lain dan bergegas menuju Kabupaten Jialing. Meskipun racun Yihe telah disembuhkan, Dev harus menepati janjinya dan memberikan pil jiwa es kepada putri Kabupaten Jialing. Ini masalah integritas. Dev tidak akan menjadi orang tanpa integritas. Meskipun pil jiwa es ini sangat berharga, Dev juga tahu bahwa jika dia menelan pil jiwa es, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan bahkan mungkin untuk memahami asal-usul lainnya, tetapi Dev tidak akan melakukan ini. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di Kabupaten Jialing, dan di gerbang Kabupaten Jialing, Tuan Yan sedang menunggu mereka, seolah dia tahu mereka akan datang. Bab 3059, melakukan hal bodoh. Tuan Yan, mengapa kamu ada di sini? Dev sangat penasaran saat melihat Tuan Yan. Biasanya, Tuan Yan tidak seharusnya menjaga gerbang kota setingkat dengannya. Aku datang ke sini khusus untuk menunggumu. Kamu telah menyinggung aliansi penyegel iblis. Jika kamu dibunuh oleh seseorang dari aliansi penyegel iblis, bukankah pil jiwa es akan hilang? Tuan Yan tersenyum tipis dan berkata. Dev memandang Tuan Yan, sangat aneh dia tidak mengerti bagaimana Tuan Yan tahu bahwa dia telah menyinggung aliansi penyegel iblis di Kabupaten Jialing. Tuan Dev, Kabupaten Jialing tahu segalanya tentang setiap gerakan Anda di utara jauh. Jika mereka tidak tahu bahwa Anda telah memperoleh pil jiwa es, mereka tidak akan membiarkan saya keluar dari Kabupaten Jialing. Melihat mata aneh Dev, Yihe menjelaskan. Meskipun Yihe tidak mengerti bagaimana putri Kabupaten Jialing mengetahui setiap gerakan Dev, sebenarnya tidak ada cara untuk menyembunyikan banyak hal tentang Dev dari putri Kabupaten Jialing. Setelah mendengar ini, kulit kepala Dev terasa mati rasa. Dia tidak mengerti bagaimana putri Kabupaten Jialing mengetahui setiap gerakannya. Untungnya, dia tidak berniat mencuri pil jiwa es, jika tidak, Yihe mungkin dalam bahaya. Tuan Yan, tolong pimpin jalannya. Dev menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Dia tidak ingin tahu bagaimana putri dari Kabupaten Jialing mengetahui keberadaannya. Terkadang, semakin dia tahu, dia akan semakin menakutkan. Dia hanya ingin meninggalkan Kabupaten Jialing secepat mungkin, dan kemudian membantu Yihe merebut kembali kota kekaisaran iblis terlebih dahulu. Tuan Yan membawa Dev dan yang lainnya langsung ke gedung 2 lantai milik putri Kabupaten Jialing. Sesampainya di depan gedung kecil, Tuan Yan tidak melaporkan apapun kali ini, tetapi langsung mendorong pintunya ke dalam. Meskipun Dev terkejut, dia tetap mengikutinya dan semua orang menunggu di luar. Ketika Dev masuk ke dalam gedung kecil, dia terkejut menemukan seorang wanita parubaya mengenakan jepit rambut phoenix dan jubah merah duduk di kursi sang putri. Meski wanita tersebut terlihat lebih tua, namun kulitnya sangat bagus dan bisa rusak karena pukulan. Tapi wanita ini hanyalah jiwa, bukan tubuh fisik. Meskipun Dev belum pernah melihat penampakan sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing, dia tahu bahwa wanita ini pasti putri Kabupaten Jialing. Kamu kembali? Sang putri tersenyum tipis dan bertanya pada Dev. Aku kembali, dan aku membawa pil jiwa es ini kembali ke sang putri. Dev segera mengeluarkan pil jiwa es dan menyerahkannya dengan kedua tangannya. Tapi sang putri tidak meminum pil jiwa es, tapi melihat ke samping Tuan Yan. Tuan Yan mengangguk, mengambil pil jiwa es dan berjalan menuju sang putri. Aku menasihatimu, sekarang keinginanmu akhirnya akan terkabul. Tuan Yan menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata kepada sang putri. Dev mendengarkan kata-kata Guru Yan dan menatap mata Guru Yan, dan tertegun sejenak. Karena dia benar-benar melihat cinta pada sang putri di mata Tuan Yan. Dan Tuan Yan ini tidak memanggil sang putri, tapi memanggilnya dengan nama depannya. Apakah ini salah satu kesalahan berikut? Namun siapa sangka sang putri tidak marah, melainkan perlahan meminum pil jiwa es, dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Saudara Yan, terima kasih telah menjagamu selama bertahun-tahun, aku minta maaf padamu. Saat dia mengatakan ini, 2 garis air mata mengalir di wajah sang putri. Apa yang kamu bicarakan? Ini semua adalah hal yang aku lakukan dengan sukarela, tetapi setelah ini, jangan lakukan hal bodoh lagi.
Tidak setiap saat, kamu akan mendapatkan keberuntungan seperti itu. Tuan Yan berkata dengan penuh kasih. Ya, sang putri mengangguk penuh semangat. Lalu dia perlahan membukanya dan menelan pil jiwa es. Untuk sesaat, tubuh sang putri mulai memancarkan cahaya putih, dan seluruh tubuhnya perlahan melayang dari tempat duduknya. Cahaya tersebut membuat tubuh sang putri menjadi sangat transparan. Sang putri, yang awalnya adalah tubuh jiwa, perlahan menghilang di bawah cahaya ini. Pada akhirnya, sang putri benar-benar menghilang tanpa meninggalkan nafas. Bab 3060, Hubungan yang Rumit. Ketika Dev melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, dia tidak mengerti mengapa sang putri menghilang tiba-tiba. Tapi melihat ekspresi Tuan Yan, dia sepertinya tidak khawatir sama sekali. Tepat ketika Dev terkejut, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian sosok sang putri muncul. Namun kali ini, sang putri bukan lagi jiwa, melainkan manusia yang hidup dengan daging dan darah. Penampilannya tidak berubah sama sekali, bahkan pakaiannya pun masih sama. Wajah sang putri dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan saat ini. Saudara Yan, saya telah benar-benar pulih, saya telah benar-benar memulihkan tubuh fisik saya. Sang putri sangat gembira, dan kemudian dia berlutut ke arah Tuan Yan. Saudara Yan, jika bukan karena perhatian Anda selama bertahun-tahun, saya khawatir saya sudah gila sejak lama. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan apapun sebagai imbalannya. Wajah sang putri penuh rasa terima kasih. Dev semakin bingung saat melihat sang putri berlutut di depan Tuan Yan, dan dia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saya menasihati Anda, jika Anda melakukan ini, saya akan marah. Tuan Yan dengan cepat melangkah maju dan membantu sang putri berdiri. Pada saat ini, sang putri memandang ke arah Dev yang terlihat bingung. Sang putri tersenyum ringan dan berkata, apakah kamu penasaran dengan identitasku? Kamu selalu ingin tahu siapa aku? Dev mengangguk penuh semangat. Dia bertanya kepada kepala keluarga dari klan pemurnian tubuh kuno. Sang patriark tidak memberitahu. Dia bertanya pada Gao Qiqiang, tetapi Gao Qiqiang tidak memberitahu. Dev ingin mengetahui identitas sebenarnya dari putri Kabupaten Jialing. Mengapa dia tahu ada pil jiwa es di dalam harta karun itu, mengapa dia tahu tentang klan pemurnian tubuh kuno, dan mengapa dia memiliki setengah dari Raja Dewa klan pemurnian tubuh kuno memesan. Melihat keinginan Dev untuk mengetahui identitasnya, sang putri tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya bukanlah putri dari Kabupaten Jialing. Putri sebenarnya dari Kabupaten Jialing adalah Saudara Yan. Dan aku hanyalah anggota klan pemurnian tubuh kuno. Saudara Yanlah yang telah melindungiku. Setelah mengatakan itu, sang putri berteriak ke atas, saudaraku, Qiqiang, turunlah. Segera, patriark klan pemurnian tubuh kuno dan kepala keluarga Gao Qiqiang, perlahan turun dari lantai atas, keduanya memandang Dev dengan senyuman di wajah mereka. Ketika Dev melihat mereka berdua, dia benar-benar bingung dan merasa otaknya tidak bisa berpikir lagi. Kenapa kalian berdua ada di sini? Wajah Dev dipenuhi rasa tidak percaya. Kedua orang ini jelas menyuruhku menjauh dari keluarga Gao, tapi sekarang mereka benar-benar muncul di Kabupaten Jialing. Ngomong-ngomong, ada juga saudara laki-laki yang baru saja dipanggil sang putri. Apa artinya? Mungkinkah pemimpin klan pemurnian tubuh kuno adalah kakak laki-laki sang putri? Bukan sang putri adalah Tuan Yan. Jadi apa hubungannya dengan Gao Qiqiang yang mengikuti Kuan Jun ini? Dev bingung, begitu bingung hingga dia merasa seperti berada dalam kegelapan dan dibodohi. Tuan Dev, silakan duduk dulu dan biarkan saya berbicara dengan Anda perlahan-lahan. Gao Qiqiang melihat ekspresi suram di wajah Dev, jadi dia berkata. Dev duduk di kursi, dia ingin mendengar apa yang dikatakan Gao Qiqiang. Dia ingin tahu apa yang terjadi dengan hubungan yang berantakan. Gao Qiqiang melirik Kuan Jun, lalu berbicara perlahan. Ketika Gao Qiqiang selesai mendengarkan, Dev tiba-tiba menyadari. Ternyata Kuan Jun adalah saudara perempuan dari kepala keluarga klan pemurnian tubuh kuno. Namun kemudian dia jatuh cinta pada Gao Qiqiang, tetapi karena klan pemurnian tubuh kuno telah bertahun-tahun berselisih dengan keluarga Gao, nasihatnya untuk mengikuti hubungan Gao Qiqiang tidak diterima sama sekali. Dan Tuan Yan adalah putri asli Kabupaten Jialing karena dia memiliki banyak kontak dengan klan pemurnian tubuh kuno. Tuan Yan menyukai Kuan Jun. Adapun Kuan Jun, dia hanya menganggap Tuan Yan sebagai kakak laki-lakinya. Tapi pemimpin klan pemurnian tubuh kuno mencoba yang terbaik untuk mengatur pernikahan antara saudara perempuannya dan Tuan Yan. Bersambung.